Selamat datang di channel One Star. Kali ini Mimin akan melanjutkan membahas manhwa Return of the Flower Mountain part ke-12 teman-teman. Nah, sebelum lanjut ke videonya, seperti biasa alangkah baiknya kalian klik tombol subscribe terlebih dahulu di bawah, dan jadilah salah satu orang yang membantu Mimin mencapai 6.000 sub di akhir bulan ini. Terima kasih, lalu intro. Kembali ke pertandingan, di mana si wasit pun terlihat terkejut dengan kedatangan si Chumyung yang secara tiba-tiba seraya berteriak marah-marah di sana. Si Masyung pun sama halnya seperti si wasit yang bertanya-tanya atas sikap si Chumyung tersebut. Berbeda halnya dengan Jin Geum-yong di mana dirinya terlihat tersenyum puas saat menyaksikan si Chumyung yang sedang uring-uringan di atas arena. Lalu ia pun langsung menugaskan juniornya yaitu Woryang untuk mengalahkan si Chumyung. Kemudian saat sudah naik ke tempat pertandingan, Woryang pun terus berkata secara arogan atas niatnya yang akan menghancurkan si Chumyung. Akan tetapi sesaat ia terus saja membacot, tiba-tiba si Chumyung menerjang dengan sangat amat cepat, lalu memukul dirinya hingga ia langsung terpental. Di sisi Chumyung yang sedang melayang, ia pun berkata, "Bersiaplah untuk mati, sialan." Para penonton pun sontak kaget dengan apa yang mereka saksikan. Sama halnya dengan si Masyung yang langsung hokcai atau Olhok Baringacai lantaran ia seperti melihat si Chumyung menghilang dan tiba-tiba memukul muridnya. Ia pun kebingungan lantaran tetua seperti dirinya yang mempunyai pengalaman bertahun-tahun pun bahkan tak bisa melihat gerakan seorang bocah yang dalam tingkatan masihlah berada di kelas bawah. Lalu para murid sekte ujung selatan pun yang melihat kejadian itu sontak berteriak marah dan merendahkan si Chumyung, bahkan menegaskan bahwa sekte Gunung Berbunga tak mempunyai sopan santun. Sebab si Chumyung tiba-tiba menyerang padahal Woryang masihlah bicara dan belum siap untuk bertanding. Setelah itu nampak si Chumyung pun menghela napas dan menjawab kenapa ia harus peduli dengan sopan santun padahal dari awal mereka sudah ada di atas arena untuk sebuah pertarungan. Lalu singkat waktu Woryang pun terlihat sudah bangkit meskipun ia terlihat sudah mempunyai gondokan setelah menerima pukulan si Chumyung. Tak sampai situ ia juga nampak mimisan yang mengharuskan dirinya menyumpal hidungnya dengan baju yang ia kenakan. Sambil ia pun terlihat marah dan langsung berkata bahwa si Chumyung pengecut serta terus merendahkannya saat itu juga. Kemudian si Chumyung pun hanya berdiri diam dan menyuruh si Woryang untuk maju menyerangnya. Sebab ia akan menunjukkan betapa lemahnya si Woryang. Mendengar hal tersebut, sontak Woryang pun menjadi sangat kesal dan langsung menerjang dengan sangat cepat ke arah si Chumyung. Akan tetapi serangan si Woryang malah menjadi pedang bermata dua yang membuat dirinya berakhir dipukuli si Chumyung secara brutal. Bahkan ia pun harus pasrah diakhiri dengan sebuah tendangan biji yang pastinya mematikan. Teriakan menyakitkan pun terdengar di seluruh lapangan. Dan nampak si Woryang bersujud penuh getar lantaran harus merelakan masa depannya saat itu juga. Setelah itu si Chumyung pun tersenyum puas dan menegaskan bahwa itu adalah kemenangannya. Salah satu tetua pun terkesan seakan bermimpi dengan apa yang ia saksikan. Sebab tak disangka si Chumyung dapat mengalahkan murid dari sekte ujung selatan dengan sangat amat cepat. Lalu ia pun spontan mempertanyakan hal itu pada si ketua sekte. Kan tetapi si ketua sekte dan tetua lainnya terlihat sangat amat terkejut setengah mati setelah melihat pertarungan tersebut. Mereka tak percaya nyatanya sekte Gunung Berbunga dapat memenangkan meskipun baru hanya satu pertandingan. Lalu salah satu tetua pun menanyakan pada si guru tentang kapan tepatnya si Chumyung datang dan masuk ke dalam sekte. Tapi ia harus kembali menelan fakta mengejutkan bahwasannya si Chumyung baru saja datang sekitar 6 bulan yang lalu. Namun sudah mengalahkan murid dari sekte ujung selatan dengan cukup mudah. Untuk si ketua sekte ia pun terlihat bengong seraya menjelaskan bahwa sebenarnya ia tidak mengharapkan apapun lagi pada si Chumyung setelah apa yang ia telah berikan pada sekte. Lantaran akan terlalu serakah jika ia harus memaksa si Chumyung untuk belajar seni bela diri dengan sangat keras. Kan tetapi dengan apa yang ia baru saja saksikan, nyatanya si Chumyung menunjukkan sebuah bakat seni bela diri yang luar biasa yang bahkan bisa dibilang dirinya adalah seorang anak yang jenius. Ia pun sangat amat bersyukur lantaran dengan bakat tersebut kemungkinan sekte Gunung Berbunga dapat bertahan untuk 100 tahun ke depan. Kemudian Shin pun berpindah kembali kepada si Chumyung yang terlihat tersenyum puas setelah berhasil menyalurkan emosinya di atas lapangan.
Dan para senior yang dulunya kesal cuak dengan hadirnya si Chumyung di sekte, sekarang pun langsung berubah ramah setelah melihat Chumyung membalas kekalahan mereka. Lalu si Yunjong yang sedari tadi bengong pun seakan mengerti atas sikap si Chumyung yang tiba-tiba menatap tajam ke arah dirinya. Lantaran sekarang adalah giliran dia untuk turun ke pertandingan. Ia pun kemudian bertanya, apakah si Chumyung mempunyai saran ataupun trik agar dirinya dapat memenangkan pertandingan tersebut. Chumyung pun menjawab, meskipun dirinya beritahu, dia atau si Yunjong belum tentu bisa memanfaatkannya. Jadi sudah lakukan saja seadanya. Namun ia menegaskan tentang peringatan si Chumyung beberapa waktu lalu, di mana jika salah satu dari murid kelas menengah sampai kalah, maka ia atau si Chumyung akan membantai mereka semua dengan cara yang sama percis. Yunjong pun tersenyum, berkeringat dan menelan ludah setelah mendengar perkataan si Chumyung. Singkat waktu ia pun berdiri di lapangan, menunggu lawannya dengan percaya diri, sebab yang ia takutkan bukanlah sekte ujung selatan, tetapi sosok si Chumyung. Di sisi lain terlihat Jin Geumyung yang nampak kesal dan geram sebab rencana kemenangan sempurnanya sudah dinodai dengan hadirnya si Chumyung. Namun meskipun begitu ia mengakui nyatanya si Chumyung kuat, tapi dirinya tahu selain si Chumyung sisanya hanyalah sekumpulan murid yang lemah. Jadi ia masihlah percaya diri dan menugaskan seorang murid bernama Gong Jin untuk ke pertandingan selanjutnya. Kemudian Yeonjung pun terdiam sebab ia tahu persis lawannya adalah seseorang yang mengalahkan dia dengan memalukan 2 tahun yang lalu. Akan tetapi walaupun begitu ia masihlah percaya diri seraya langsung bersiap mengambil posisi bertarung. Lantaran ia sudah banyak berubah setelah datangnya si Chumyung. Ia atau para murid kelas bawah telah berlatih setengah mati dan melakukan yang terbaik dalam hal tersebut. Dan untuk si Gongjin, ia pun sama seperti murid sekte ujung selatan lainnya, di mana ia merendahkan dan mencela sesaat sebelum pertandingan dimulai. Untuk yang pertama, Gongjin pun menerjang berupaya menebas si Yunjong dengan sangat cepat. Tetapi berbeda dengan sosok Yunjong 2 tahun yang lalu, di mana ia pasti memilih menghindar, untuk sekarang ia percaya diri dan menahan serangan tersebut. Keduanya pun terlihat sama-sama terpental atas benturan yang baru saja terjadi. Namun Gongjin kembali menyerang dengan sangat cepat, padahal untuk sekarang si Yunjong masihlah melayang di udara setelah menahan serangan yang tadi. Kemudian si Yunjong pun hanya bisa menangkis seadanya atas serangan dadakan tersebut. Akan tetapi ia pun sangat terkejut. Meskipun posisinya tak diuntungkan, nyatanya si Gongjin terlihat terpental saat menerima tangkisan dari dirinya. Lalu si Gongjin yang sangat marah karena harga dirinya mulai tercoreng pun saat ini kembali mencoba meruntuhkan lawannya dengan penuh emosi. Berbeda dengan yang tadi, Yeonjung sekarang sudah mengambil kuda-kuda dan posisi sebuah teknik dasar, yaitu sebuah down slash atau tebasan ke bawah, yang ia telah latih sampai dirinya tak ingat lagi telah melakukan hal itu sudah berapa kali. Namun si Gongjin menyadari hal tersebut dan beralih memilih menangkis sesaat ia sudah ada di hadapan si Yeonjung. Akan tetapi hal yang mengejutkan terjadi, di mana tangkisan itu berakhir gagal. Saking kuatnya serangan itu, pedang kayu si Gongjin pun patah dan harus pasrah menerima secara langsung tebasan si Yeonjung di pundaknya. Hal tersebut pun menjadi akhir dari pertandingan dengan kemenangannya si Yeonjung. Para tetua dari kedua belah pihak pun terlihat terkejut beriringan dengan teriakan para murid sekte Gunung Berbunga yang penuh semangat merayakan kemenangan si Yeonjung. Singkat waktu giliran Jogul pun tiba, di mana ia pun meminta tips dan juga trik si Yeonjung untuk memenangkan pertandingan selanjutnya. Yeonjung pun hanya menjawab agar si Jogul bersikap santai. Jika ia merasa akan kalah, ingatlah ia tak boleh kalah, sebab peringatan si Chumyung yang akan membantai mereka jika dipermalukan. Lalu Yeonjung pun bertanya dengan ramah apa yang sebenarnya si Chumyung lakukan, mengapa ia bisa mengalahkan Gongjin dengan cukup mudah. Si Chumyung pun menjelaskan bahwa ia hanya membuat Yeonjung menang, tetapi faktor utamanya adalah dari sekte ujung selatan, di mana mereka para murid dari sekte itu terlalu banyak belajar teknik dari yang seharusnya mereka pelajari dan melupakan tentang dasar yang kuat untuk menopang semua teknik dan skill tersebut. Di sisi lain, nyatanya pertarungan si Jogol pun telah dimulai, di mana ia terlihat menyudutkan lawannya dengan sangat cepat. Serangan demi serangan pun berbenturan di atas arena. Tetapi si Jogul lebih unggul dari semua faktor kemenangan atas lawannya itu. Hingga pada akhirnya si Jogul pun melancarkan sebuah serangan telak yang membuat lawannya terkapar saat itu juga, dan kemenangan pun berhasil ia dapatkan.
Singkat waktu, scene pun berpindah ke di mana gemuruh teriakan kemenangan pun terdengar di seluruh arena. Lantaran diceritakan murid kelas bawah telah mendapatkan 10 kali kemenangan berturut-turut. Dan untuk para murid dari Sekte Ujung Selatan, mereka pun hanya bisa tertunduk setelah menerima kekalahan atas para murid kelas bawah itu. Lalu terlihat Yeonjung yang kegirangan pun antusias memberitahukan kemenangan mereka atau para murid kelas bawah pada si Chumyung. Tetapi Chumyung pun menjawab, "Menang? Apa yang kalian maksud dengan sebuah kata menang? Sebab nampak jelas bahwa mereka sekarang baru seimbang." Kemudian si Chumyung pun berdiri dan menegaskan bahwa dalam kamus hidup dirinya tak ada kata yang namanya seimbang, apalagi melawan Sekte Ujung Selatan. Jika ia berakhir seperti itu, ia akan malu seumur hidupnya, bahkan setelah datangnya sebuah kematian. Si Chumyung pun menatap tajam, tersenyum jahat bahwasanya rencana ia sebenarnya akan segera dimulai. Ia pun memberikan ujangan pada si Yeonjung untuk jangan pernah lewat dan perhatikan secara seksama apa yang dilakukan si Chumyung di waktu sekarang. Dirinya berjalan ke atas arena. Di sisi lain, para tetua dari Sekte Gunung Berbunga pun terlihat bahagia dan bersyukur atas keberhasilan mendapatkan kemenangan dari para murid kelas bawah. Berbeda dengan si Mak Siung yang terlihat sangat murka atas hal tersebut, ia pun memaki dan mencela para muridnya yang telah merusak reputasi sekte di depan banyak orang, terutama para pemimpin asosiasi pedagang yang pengaruhnya tak terelakkan lagi. Sama halnya dengan si Mak Siung, Jin Gembyong pun terlihat geram dengan kejadian tersebut, di mana rencana kemenangan sempurna untuk sekte telah gagal dan berakhir dengan hasil seri yang memalukan. Lalu singkat waktu, sekarang seluruh perhatian di sana pun berpusat pada si Chumyung yang tiba-tiba berdiri di tengah arena dengan mengacungkan tangannya. Chumyung pun menoleh pada tetua Huang selaku orang penting dan berpengaruh di sana untuk membuat keputusan tentang siapa atau sekte mana yang memenangkan konferensi. Mendengar hal itu, tetua Huang pun langsung mengerti maksud dan tujuan pertanyaan si Chumyung, yang terlihat jelas bahwa dirinya atau si Chumyung tidak punya niat untuk berakhir dengan seri. Lantas ia pun spontan bertanya pada para pemimpin asosiasi untuk agar mereka menentukan hasil akhir tersebut. Dan dua opini yang berbeda bertolak belakang pun mencuat dalam diskusi para orang berpengaruh itu. Yang pertama mendukung penuh Sekte Ujung Selatan atas kemenangan tersebut, karena para murid kelas menengah mereka lebih senior dan juga lebih berpengalaman. Akan tetapi yang lainnya berpendapat bahwa Sekte Gunung Berbunga lebih pantas mengambil posisi pemenang dengan para murid kelas bawah yang sangat berbakat terutama menyangkut masa depan. Kedua belah pihak pun terlihat tak mau mengalah satu sama lain atas pendapat yang mereka utarakan. Untuk itulah tetua Huang pun menjelaskan bahwa mereka sulit menentukan tentang kesimpulan sekte mana yang menjadi juara. Setelah mendengar hal tersebut, Chung Myung pun menjawab, mereka seharusnya tidak bisa menerima hasil seri begitu saja. Dan oleh sebab hal itulah ia menyarankan agar pertandingan dilanjutkan dengan para kandidat yang telah memenangkan pertarungan sebelumnya. Jelasnya itu pertandingan antara murid kelas menengah Sekte Ujung Selatan melawan murid kelas bawah Sekte Gunung Berbunga. Namun dengan catatan menggunakan sistem pertandingan Rumble Arena yang mirip di Smackdown PS2 teman-teman. Yaitu si pemenang akan terus bertarung sampai dirinya kalah. Dan jika kalah maka orang tersebut bisa digantikan oleh yang lainnya. Penjelasan si Chumyung pun diakhiri dengan sebuah provokasi, di mana jika Sekte Ujung Selatan menolak, lebih baik mereka mundur dan mengakui atas kekalahannya melawan Sekte Gunung Berbunga. Kemudian si Masyung pun terlihat kesal dengan sikap si Chumyung yang tiba-tiba berbicara seperti mewakili Sekte Gunung Berbunga tanpa mempunyai pangkat apapun. Tetapi di waktu bersamaan para pemimpin guild pedagang pun serempak menyuarakan setuju lantaran mereka ingin menyaksikan pertandingan yang spektakuler antar kedua belah pihak. Kemudian di kubu Sekte Gunung Berbunga, si guru pun menyarankan agar ketua sekte menyetujui saran si Chumyung, sebab ia tahu persis si Chumyung adalah anak yang pintar, yang pastinya mempunyai sebuah rencana untuk mengatasi semua hal tersebut. Untuk itulah dengan penuh kepercayaan si ketua pun menyetujui pertandingan yang diusulkan si Chumyung. Setelah itu mau tak mau si Masyung pun yang tak ingin sektenya dicap sebagai pengecut, berakhir harus menyetujui hal itu. Kemudian tiba-tiba Yeonjung pun naik ke atas arena dan menarik keluar si Chumyung. Lalu Yeonjung pun terlihat kesal atas kelakuan si Chumyung seraya menanyakan bagaimana cara ia atau para murid kelas bawah memenangkan pertandingan tersebut. Chumyung pun memasang wajah datar.
di mana ia menjelaskan bahwasanya ia tak pernah mengharapkan para middle class bawah akan menang. Seraya berjalan kembali ke atas arena dan berkata, kita tak butuh rencana sialan atau apapun, sebab ia sendirilah yang akan menjadi rencananya. Oke, mungkin segitu aja dulu teman-teman. Terima kasih yang udah nonton sampai akhir. Sehat selalu. Bye-bye.